Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, pentingnya bukan partisipasi masyarakat yang luas. Halo teman-teman semua, siapapun yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Rizky Salsabila dan hari ini kita akan berpetualang bersama-sama menjelajahi dunia demokrasi di Indonesia. Bayangkan saja, dari zaman kolonial yang gelap sampai era reformasi yang penuh semangat, demokrasi kita seperti roller coaster, ada naik, ada turunnya, tapi selalu penuh dengan pelajaran. Seperti kata Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, kita semua adalah bagian dari cerita besar ini. Buah mangga dimakan ramai, demokrasi untuk bersama. Jangan sampai kita sendiri kaku, mari bergandeng tangan, membangun bangsa. Mari kita mulai dari awal. Demokrasi di Indonesia bukanlah hal yang muncul secara instan. Sejak masa kolonial Belanda, kita berada di bawah pemerintahan otoriter yang membatasi kebebasan rakyat. Namun, melalui perjuangan pendidikan dan pemikiran yang dibawa pulang oleh para pelajar seperti Muhammad Hatta dan Soekarno, ide-ide demokrasi mulai merambah ke tanah air. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Indonesia merdeka dan sekaligus awal perjalanan demokrasi kita. Namun, demokrasi itu sendiri mengalami dinamika yang besar, dari demokrasi parlementer yang kacau di tahun 1955 menuju demokrasi terpimpin Soekarno yang lebih otoriter. Hingga akhirnya ke era Orde Baru di bawah Soeharto yang mengekang kebebasan. Revolusi nyata terjadi di tahun 1998 ketika rakyat terutama mahasiswa bergerak menuntut reformasi dan akhiri Orde Baru. Ini merupakan bukti nyata bahwa rakyat punya kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Reformasi bukan hanya perubahan politik, tapi juga memperbaiki cara kita memandang masa depan bersama. Quotes dari Anies Baswedan. Sebenarnya demokrasi itu. Tapi, apa sih sebenarnya demokrasi itu? Secara sederhana, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh rakyat. Ada dua model utama, demokrasi langsung di mana masyarakat menentukan kebijakan secara langsung, dan demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia, di mana rakyat yang memilih wakilnya. Ada beberapa teori demokrasi yang sering dibahas. Demokrasi liberal yang menekankan hak individu, demokrasi prosedural dengan fokus pada aturan pemilu yang adil, dan demokrasi deliberatif yang menuntut semua pihak berdialog untuk mencapai keputusan. Pilar penting demokrasi yang harus kita jaga bersama, yang pertama ada negara hukum, agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan hukum berlaku adil. Yang kedua ada masyarakat sipil sebagai pengawas sekaligus penyeimbang pemerintah. Yang terakhir ada kelompok strategis seperti partai politik, media, dan LSM yang menjaga aspirasi rakyat tetap didengar dan direspon. Kalau negara hukum seperti batu fondasi rumah, jangan sampai fondasinya retak dong, karena korupsi dan ketidakadilan. Nanti rumahnya bisa roboh. ...2019 merupakan pemilu terkelam. Ratusan petugas KPPS meninggal dunia dan belasan ribu lainnya tiba-tiba jatuh sakit. Atas hal ini, banyak rumor yang beredar bahwa mereka itu diracun untuk kepentingan politik. Pemilu 2019 jadi ujian besar demokrasi. Tingginya partisipasi politik menunjukkan antusiasme, tapi polarisasi dan hoax jadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Hari ini kita tidak hanya memilih pemimpin, tapi juga memilih masa depan bangsa.
And remember, kids, the next time that somebody tells you the government wouldn't do that, oh yes they would. Namun, perjuangan demokrasi kita belum selesai. Pada Agustus 2025, rakyat kembali bersuara lantang lewat protes besar-besaran melalui tagar viral "Rip Indonesia's Demokrasi". Masyarakat mengingatkan kita akan kondisi demokrasi yang sedang diuji. Mereka menolak semua kebijakan parlemen yang memberikan tunjangan besar bagi anggota DPR di tengah krisis ekonomi, menuntut penghentian kekerasan dari aparat, serta mendesak perlindungan kebebasan berpendapat. Ini bukan sekedar suara kemarahan, tetapi alarm keras bahwa demokrasi yang kita perjuangkan sejak reformasi 1998 sedang menghadapi titik kritis. Democracy is fragile. When the people say read, it's time to listen. Mari kita jadikan peringatan ini sebagai pengingat bahwa demokrasi harus terus kita jaga dan perkuat. Bukan hanya melalui suara, tetapi juga dari aksi nyata. Teknologi bisa jadi sahabat terbaik demokrasi, seperti e-demokrasi dan media sosial yang memudahkan masyarakat berpartisipasi. Tapi waspadai juga hoax yang bisa merusak kepercayaan kita. Pemuda semakin aktif dan itu harapan besar untuk masa depan. Dari pagi sampai petang, demokrasi harus dijaga. Dengan teknologi dan semangat juang, Indonesia maju tak terbantah. Si Indonesia adalah perjalanan yang sangat panjang dan penuh lika-liku. Tetapi kita semua adalah aktornya. Mari terus belajar, aktif dan kritis agar demokrasi kita semakin kuat dan hidup. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Dan per hari ini, kita adalah pahlawan demokrasi di masa depan. Dan hari ini, kita adalah pahlawan demokrasi di masa yang akan mendatang. Dan itulah teman-teman eksplorasi kita tentang demokrasi Indonesia dan sejarahnya yang penuh dinamika hingga tantangan dan harapan di masa depan. Seperti sebuah orkestra yang harmonis, demokrasi kita bergantung pada partisipasi setiap warga negaranya untuk menciptakan melodi keadilan dan kemajuan. Nah, sebelum kita tutup di representasi ini, mari kita sambut dengan sebuah lelucon ringan. Kenapa sih demokrasi Indonesia seperti nasi goreng? Karena makin banyak bumbu, makin enak rasanya. Tetapi kalau terlalu panas, bisa gosong.